Halo kakak-kakak, kenalin aku Zizi. Aku maskot Zizi. Di sini aku yang akan bantu kalian untuk tutorial pemakaian di setiap fitur yang ada di aplikasi Zizi. Di aplikasi Zizi ini ada 5 fitur utama yang bisa kakak pakai. Yang pertama ada susunan PG dan custom, teka belanja, siklus menu, dan target. Oke, selanjutnya kita coba untuk pakai fitur yang kita klik aja di sini. Sebelum kakak masukin, lebih baik kakak sudah tahu menu apa yang akan dibuat untuk hari esok. Setelah menu dibuat, kemudian di sebelah kanan atas ada ini tombol itu, silahkan diklik di sini. Di sini udah ada berbagai macam di sini udah ada berbagai kategori sesuai dengan jenis. Ada porsi kecil dengan beberapa kategori dan juga porsi besar. Tinggal disesuaikan aja. Dan di sebelah kanan ini sudah otomatis sesuai dengan kategori ya Kak. Ini ada yang 8.000 juga 1.000. Kemudian di sebelah kanan ini ada porsi. Porsi itu adalah penerima. Silakan disesuaikan di sini kita dimasukin berapapun 2.000, 1.500 atau berapa. Kemudian di sini ada buffer. Buffer itu apa sih? Buffer itu cadangan ya. Misalnya kakak butuh daging ayam 50 kg. Di sini kakak pasang buffer, contohnya yaitu 50%. Berarti kan dari buffer 5% itu ada sekitar 2,5 kg daging ayam yang jadi buffer, yang jadi cadangan. Gitu. Silakan di sini disesuaikan juga kakak butuh berapa. Kenapa sih butuh buffer? Karena di sini gak semua bahan dari supplier itu 100% bagus. Makanya kita buat cadangan supaya ketika bahan kurang ataupun nanti bahan ada yang rusak, kita masih punya. Dan di aplikasi juga kita pakai standar langsung dari SDG tahun 2020. Di sini ada total anggaran, energi, protein, karbo, dan juga serat. Angka-angka di sini akan berubah ketika rincian piring ini sudah diisi. Oke, baik, kita langsung kasih contoh aja ya untuk satu menu. Di sini kita mau buat menu nasi. Di sini kita mau bikin contoh menu nasi. Lebih baik bahan baku itu bahan mentah. Kenapa sih bahan mentah? Karena di sini kan kelihatan berat, kotor, dan bersih. Nanti kan bisa diakumulasi jadi gramasi untuk jadi bahan rekapan belanja. Jadi lebih baik itu yang dipakai. Nah, contohnya kita pakai beras. Tinggal di enter. Gak usah di enter juga bisa sih, udah otomatis. Di sini banyak banget kategori, silakan disesuaikan. Kalau untuk beras sih aku rasa sama aja ya. Energi, protein, lemak, dan mungkin nggak saling jauh beda. Ini aku coba contoh pakai beras cerdas. Ketika bahannya itu sudah di enter, dia akan hilang. Di sini ada. Jadi nggak perlu bingung ya. Dan nama hidangan silahkan sesuai dibuat. Setelah diketik nasi, di sini ada kategori komponen, silahkan disebutkan pokok, lauk hewani, atau apapun itu yang ada di sini. Kemudian ini juga disebutkan, dan
Di sini di aplikasi ini juga udah otomatis kita memasukkan harga. Aku buat contoh 15.000. Kemudian setelah itu klik tambah dan dia akan muncul ini. Dia juga akan muncul di sini di analisis kepatuhan, di AKG ini sesuai Permenkes yang 2019. Kemudian ada makro, dan kemudian di sini ada batas anggaran dan juga rencana anggaran biaya. Ini semua akan keluar. Ini semua di sini sudah memasukkan dengan pas. Kita coba contoh lain. Di sini kita pakai ayam bakar. Nah, di sini kan banyak yang tanya ya, kenapa sih kok kalau misalnya bahan baku itu nggak semuanya ada? Bukan nggak semuanya ada ya, bukan semuanya nggak ada atau susah. Jadi sini tuh ada keywordnya sendiri untuk bahan baku. Jadi sebaiknya ketika membeli aplikasi ini, kakak juga beli TKPI yang berbentuk digital. Di situ di TKPI itu biasa anak gizi juga pakai karena sebelum ada aplikasi ini pakai KPI yang berbentuk buku. Namun sekarang karena sudah ada yang digital, jadi lebih mudah untuk cari keywordnya gitu. Terus ini kita balik lagi ke sini. Di sini ada ayam segar, kita klik aja. Kemudian di sini contoh menunya ada ayam. Kita masukin ya, ini disesuaikan aja kan harganya sekarang, tambah semuanya juga bisa. Ini aku juga mau tahu di sini juga nggak ada, kita kasih koma keluar, dan di sini kita mau masukin, kita klik ini disesuaikan berat. Ini aku kasih contoh aja ya, ini ya, nanti bisa disesuaikan lagi kalau belum pas. Aku masukin ngasal karena ini cuma sebagai contoh. Terus di sini aku mau buat sayuran, yaitu capcay. Capcay isinya apa sih? Misalnya ada sawi segar. Kita masukin capcay. Untuk sayuran mix nanti tolong namanya ini ya. Kita masukin ke sini. Untuk berat per porsi sayur itu biasanya standarnya 50 gram. Silahkan disesuaikan. Kalau aku mau masukin 10 gram karena nanti akan jadi tiga bentuk ini bahan baku. Masukin. Tadi udah ada sawi, terus kalau capcay itu biasanya pakai wortel. Masukin di sini ketik capcay biar nanti ketika diekspor dia jadi satu tabel gitu. Masukin 10. Setelah ini kan oke, satu lagi mungkin ini ya, jagung baby corn. Kita klik, kita kasih masuk capcay sayuran. Tadi kan untuk sawi sama wortelnya sudah di sini aku mau baby corn. Kemudian diklik tambah.
Kemudian untuk satu lagi adalah buah. Kita pakai contoh melon. Kita pakai melon di sini. Kita klik buah. Kita klik buah sebentar. Nanti bisa oke. Kita pakai gargle. Kemudian yang terakhir jangan lupa karena ini masakannya menggunakan minyak goreng, silakan ditambahkan minyak goreng. Sorry. Sorry. Aduh. Dikarenakan ini masakannya itu menggunakan minyak goreng, silakan di sini kakak-kakak bisa masukkan minyak ya sebagai bahan baku juga. Biasanya pakai minyak kelapa sawit. Silakan disesuaikan pakai minyak apa. Kemudian di sini ketik aja minyak goreng. Minyak goreng itu biasanya cuman 15 gram. 15 gram itu seberapa sih, Kak? 15 gram itu sebanyak 1 sendok makan ya. Di sini disesuaikan aja harganya berapa per liter. 1 kilo itu bisa juga jadi 1 liter. Kita scroll ke bawah. Untuk nama hidangannya udah oke, bahan makan oke, kemudian kita lari ke kiri. Nah, ini komponen manusia disesuaikan. Berarti artinya menu yang disebut itu belum kali. Nah, di sini juga di sini untuk aku lebih baik dan diharuskan kita sebagai ahli itu menyesuaikan kebutuhan dengan baik ya. Jadi silakan di sini yang di otak-atik sebelah sini kita geser kursornya ke kanan. Di aksi ini ada delete, di sini ada edit. Jadi silakan disesuaikan. Gimana sih Kak caranya? Kucing banget kok, pasti akan gitu. Silakan di otak-atik agar AKG ini sesuai. Gimana sih Kak caranya? Ya dulu yang energi kan yang udah sesuai. Yang protein itu kurang. Kita lihat di sini di kolom ini. Proteinnya itu mana sih yang paling tinggi? Ternyata yang paling tinggi ada di ayam dan juga tahu. Bahan baku lauk ini memang kategori proteinnya sudah tinggal disesuaikan lagi. Caranya gimana sih Kak? Kita scroll ke kanan, edit, klik, dia akan berubah seperti ini. Kotak yang ada garis orange bisa dihilangkan di sini. Mau ayam kecap yang gramasi besar atau tahu kecap itu terserah ya. Silahkan dilihat ini warnanya dan juga ini. Misalnya ini akan ayamnya udah 75 gram. Menurut aku itu udah besar. Jadi kita nggak usah, kita edit aja yang tahu. Kita edit di sini. Kita perbesar contohnya. Ini kita kira-kira aja sendiri. Oke, kita klik. Ternyata masih kurang. Kita bikin misalnya 40. Ini mau diketik sendiri atau diperutin juga. Setelah diedit silakan diklik yang hijau supaya dia terus. Oke, sudah semua. Terlihat ya, ininya berubah. Kita scroll ke bawah. Ternyata di sini lemaknya berlebih. Lemak kita lihat nih di kolom lemak mana sih lemaknya yang paling banyak?
yang paling tinggi ada di minyak. Kita kurangin minyaknya di sini. Kita kurangin satu. Kita klik. Oke. Karena di sini masih terlihat lemaknya sedikit lebih, kita scroll ke atas. Di sini sebenarnya sudah valid dan sesuai pedoman. Tetapi jika kakak itu pengen di sini valid, silakan diotak-atik lagi agar semua bentuk energi, protein, lemak, hidrat, dan seratnya begitu ya. Kalau aku biasanya emang pengennya hijau semua sih. Jadi di sini aku coba lemak kan bisa banget di ayam. Kita coba kecil. Kita coba gitu. Kita coba lagi di 60 dan kita besarin ya. Kita kurang ya. Oke. Ini kan udah valid semua ya. Sudah sesuai pedoman dan sudah hijau semua. Kemudian gimana sih kata-katanya? Kita scroll ke bawah, ini ada fitur ekspor ke laporan. Silahkan di ekspor dulu atau disimpan. Kalau aku sih biasanya, jadi tinggal diklik, kita scroll, ini sudah terdownload. Nah, ini adalah hasil ekspor dari aplikasi. Jadi benar-benar gampang banget dan memudahkan ahli gizi MBG biar nggak manual. Kemudian harus bikin Excel sendiri. Jadi si gizi ini benar-benar memudahkan ahli gizi untuk menyusun laporan. Nah di sini ya kak, ini bisa diedit kalau misalnya mau diedit sendiri. Ini bisa diedit semua, bisa diedit. Begitu. Kita balik lagi ke gizi. Setelah selesai, kakak bisa simpan di sini. Kita klik. Nah, rencana menu yang kakak buat itu nanti tersimpan di sini. Jadi kakak bisa edit lagi kalau mau dibenerin. Kemudian kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu bahan custom. Bahan custom itu tadi ada di sini. Kita balik lagi. Ini bahan pangan lokal. Silakan ditambahkan, gini tutorialnya. Silakan diklik. Kemudian misalnya kakak masukin, nah misalnya ubi ungu belum ada, silakan ditambahkan dan mencari energi, protein, lemak, karbo, dan serat ini silakan cari di jurnal. Silahkan kakak cari jurnal, kemudian cari bahan pangan dengan kandungan gizinya itu apa. Misalnya di sini aku masuk 100 protein, lemaknya itu, karbonya, seratnya 1. PDD-nya 100. Silakan disimpan ke database.
Oke, sudah tersimpan. Ketika sudah tersimpan, silakan di sini kakak ketik hobi. Oh, dia akan muncul di sini ya, Kak. Ini tidak akan terhapus dan satu sama lain itu tidak akan tercampur aduk. Jadi satu aplikasi ini harus jadi. Dan ketika kakak masuk tidak akan ke aplikasi yang dipakai oleh orang banyak gitu. Jadi ini hanya masuk ke data. Kemudian di sini kita balik lagi ke bahan dia akan masuk ke sini ya Kak. Silakan ini bisa diedit ulang, tapi tolong jangan ngawur isinya ya. Jadi semuanya kalau memasukkan bahan ini ketika tadi tidak ada di TKPI, silahkan cari kandungan gizi ini di jurnal begitu. Oke, selanjutnya rekap belanja. Rekap belanja ini bisa dipakai juga untuk ahli gizi memberikan daftar pesanan ke supplier. Tuh, bisa diklik di sini ya Kak. Gimana sih biar ini? Silakan centang satu atau beberapa menu di panel kiri. Silakan diklik di sini. Nanti akan terlihat di sini. Ini jumlah penerima silakan disesuaikan. Tapi ketika jumlah penerima kakak pakai, silahkan ini di sebelah sini ya, kita balik lagi ke sini. Ini kan sudah ada PM, coba di 0 ya, di 0 terus kemudian kita ke belanja, diklik, silakan di sini disesuaikan jumlah penerima dan juga cadangan. Ini sudah terlihat berapa kebutuhan yang kakak inginkan. Di sini sudah terlihat semua. Ada kebutuhan, harga, dan juga subtotal. Bisa diekspor ke Excel, bisa diekspor ke PDF. Silahkan pilih salah satu. Tapi ketika ingin diedit lagi, aku saranin sih download yang aja ya, ekspor ke Excel. Kita klik di sini. Jadilah laporan rekap belanja logistik NDG. Silakan di sini bisa diedit, diklik aja. Diklik aja. Enable edit. Ini di sini bisa diganti contohnya. Ini aku kasih contoh ya. S Z. SPBG-nya silakan diganti juga bisa. Contohnya Batu Rejo. Di sini juga bisa diedit. Ini SPBG-nya contohnya Batu Rejo. Tanggalnya juga bisa diedit sesuai kebutuhan. Kemudian di save. Gitu ya Kak. Ini aku save. Sudah di save. Oke, jadi gitu. Kemudian selanjutnya kita ke fitur support. Di sini sudah otomatis dari kasusnya dari minggu pertama. Ada di sini Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu sudah kami. Ini sudah otomatis ya Kak. Gunakan halaman sesuai manual. Ini di sini kalau mau ngedit apa-apa kemudian di siklus nanti jadi seperti ini. Jadi bisa diedit karena bisa
apa. Bisa jadi mereka kan buang kita udah di ini ya Kak, ini hasilnya laporan status gratis minggu ke-1. Jadi hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Bener-bener otomatis Kak. Jadi malah nggak nyesel sih kalau kayak aplikasi. Sangat-sangat memudahkan untuk membuat laporan. Itu ya Kak, udah selesai. Kemudian di sini ini target AKP. Silakan ini juga bisa. Jangan lupa dilihat di sini, diperhatikan sebagai ahli gizi yang baik. Jangan cuma oh menunya harus bagus nih, menunya harus menarik, menunya harus menyenangkan anak-anak. Tapi ternyata tidak sehat untuk kita. Jadi kalau bisa selain memperhatikan menu yang diperhatikan juga GL, tapi gula, garam. Ini batas per hari ya Kak. Jadi sebisa mungkin 1 kali makan sasaran atau penerima itu jangan membuat mereka melebihi batas konsumsi hari. Nih, batas maksimal harian sesuai itu. Oke, sekian dari aku. Nah, itu tadi. Cara pakai gizi gampang kan, Kakak. Oke, jadi sekarang nggak perlu lagi hitung gizi manual yang ribet dan makan waktu. Tinggal klik semua langsung jadi. Kalau kamu butuh yang praktis kayak gizi, nah itu tadi. Nah itu dia cara pakai gizi gampang banget kan. Jadi sekarang nggak perlu lagi hitung gizi manual yang ribet dan makan waktu. Tinggal klik semua langsung jadi. Kalau kamu butuh yang praktis kayak gini, langsung aja cek gizi. Sekian dan terima kasih. Aku Siti, maskot gizi undur diri. Thanks for watching. Nantikan fitur yang lebih lengkap di bulan selanjutnya.